pengen hadir, bawa cerita seru di balik layar. Kisahan wong menunggu, siapkan segelas kopi, rebahan di kasurmu. Jangan lupa di subscribe, gas nonton sampai subuh. Setelah segala persiapan dan strategi matang disusun di New York, keputusan untuk memulai perjalanan menuju Belanda akhirnya ditetapkan. Namun, sebelum meninggalkan tanah Amerika untuk menyeberangi Samudra Atlantik, sebuah kewajiban dirasakan oleh Pangeran Yikang untuk memberikan instruksi terakhir kepada 2 orang kepercayaannya yang akan tetap tinggal. Harapan agar sang pangeran dapat kembali dengan selamat disampaikan oleh Jesse Livermore dengan tatapan yang penuh ambisi. Sebuah janji yang sangat berani diucapkan oleh spekulan jenius tersebut, bahwa kekayaan sang pangeran tidak perlu dikhawatirkan karena ia bertekad untuk melipat gandakannya hingga 10 kali lipat selama kepergian Yikang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Livermore tidak sedang membual kosong. Tepat pada hari penandatanganan kontrak kerja sama mereka, seluruh dana kontrak sebesar $50.000 telah diinvestasikan secara agresif oleh Livermore ke dalam strategi short selling. Namun agresivitas Livermore yang telah mendorong 2 perusahaan ke ambang kebangkrutan melalui aksi jual kosong tersebut justru memicu kekhawatiran tersendiri di benak Yikang. Sebuah peringatan tegas akhirnya disampaikan bahwa jika Livermore terus membakar pasar dengan cara yang begitu membabi buta, risiko untuk membakar dirinya sendiri akan semakin besar. Pemahaman mendasar mengenai tujuan investasi kembali ditekankan kepada Livermore, bahwa inti dari short selling yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk menghasilkan uang, bukan untuk menghancurkan pasar secara total hingga tidak tersisa. Pertanyaan retoris diajukan mengenai apa yang akan terjadi jika pasar benar-benar runtuh sepenuhnya dan tidak ada lagi nilai yang tersisa. Bahaya dari skenario tersebut akhirnya disadari oleh Livermore dengan cepat karena kecerdasannya. Ia pun menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan kembali dan menyesuaikan proporsi investasinya agar lebih seimbang. Setelah urusan pasar saham dirasa cukup aman di tangan Livermore, perhatian dialihkan kepada Amadeo Giannini. Sebuah tumpukan dokumen material yang akan sangat berguna bagi masa depan bisnis perbankan diserahkan kepada Giannini. Penjelasan mendalam diberikan mengenai krisis keuangan yang akan segera melanda, di mana pemerintah federal Amerika Serikat diprediksi akan menghapuskan sistem perbankan unit yang berlaku saat ini dan menggantikannya dengan sistem baru. Dijelaskan bahwa momen perubahan sistem inilah yang akan memunculkan peluang emas berupa obral besar-besaran. Strategi untuk segera mengakuisisi bank-bank yang runtuh dengan harga murah diperintahkan agar Bank of Italy dapat memperluas jangkauannya dari bank pinggiran menjadi bank yang mencapai pusat Amerika dengan kecepatan yang terakselerasi. Daftar bank target yang telah disusun diserahkan, dan instruksi diberikan agar Giannini tidak ragu untuk membeli bank-bank tersebut saat harganya jatuh. Masalah pendanaan diantisipasi dengan instruksi agar Giannini berbicara langsung kepada Livermore jika membutuhkan modal tambahan, karena investasi tak terbatas telah disiapkan. Penekanan khusus diberikan pada sebuah nama yang ditandai dengan bintang di dalam daftar tersebut, Bank of America. Perintah mutlak diberikan bahwa jika bank tersebut masuk ke pasar, segala urusan lain harus ditinggalkan demi membelinya. Alasannya dijelaskan bukan karena asetnya semata, melainkan karena kekuatan namanya. Meskipun konsep pemasaran belum lazim pada masa itu, visi masa depan ditekankan bahwa nama Bank of America tidak akan memerlukan promosi tambahan di tengah ribuan bank lain. Jika Giannini ingin menjadi presiden bank bagi seluruh Amerika dan bukan hanya bagi komunitas lokal, nama tersebut adalah kuncinya. Setelah urusan bisnis dan finansial di Amerika terselesaikan, sebuah pertemuan rahasia digelar dengan seseorang yang selama ini mengawasi. Tujuan pertemuan tersebut diutarakan secara langsung untuk mengetahui kapabilitas orang tersebut. Konfirmasi akhirnya didapatkan bahwa sosok tersebut adalah agen dari Badan Intelijen Kekaisaran, Jaeguk Ikmunsa, sebuah organisasi rahasia di bawah rumah tangga kekaisaran yang didirikan oleh Kaisar Gojong pada tahun 1902. Organisasi ini digambarkan sebagai CIA-nya Korea yang menangani pesan rahasia kaisar dan memantau pejabat tinggi.
yang anggotanya terdiri dari individu-individu pilihan yang mampu beroperasi di dalam maupun luar negeri. Permintaan untuk menuliskan daftar nama agen lain yang dikenal segera ditolak oleh sang agen, bukan karena pembangkangan, melainkan karena prinsip kompartementalisasi organisasi yang ketat, di mana sesama anggota tidak saling mengetahui kecuali berbagi misi yang sama. Sistem keamanan yang rapi ini justru menuai kekaguman dan niat untuk mewarisi serta mengendalikan badan intelijen ini secara langsung di masa depan mulai disusun dalam benak Yi Kang. Pembicaraan kemudian beralih ke rencana taktis memasuki konferensi Den Haag. Dilaporkan oleh agen tersebut bahwa dokumen yang diperlukan telah disiapkan. Namun sebuah prediksi pesimis disampaikan bahwa rencana untuk menyusup diam-diam di dekat aula konferensi akan gagal karena Jepang telah mengetahui pergerakan mereka. Di tengah keputusasaan agen yang merasa Jepang akan melakukan segalanya untuk mengintervensi, sebuah jaminan kepercayaan diminta oleh Yi Kang yang menyatakan bahwa ia memiliki cara tersendiri untuk menembus barikade tersebut. Beberapa waktu kemudian, rombongan akhirnya tiba di depan gedung konferensi perdamaian internasional di Den Haag, Belanda. Sesuai prediksi, hambatan birokrasi segera menghadang di pintu masuk. Protes keras dilancarkan oleh delegasi Korea karena dokumen paspor, undangan, dan otorisasi resmi yang mereka bawa dinyatakan sempurna, namun tetap ditahan dengan alasan verifikasi ulang dari atasan. Kecurigaan kuat muncul bahwa petugas tersebut atau atasannya telah menerima suap dari pihak Jepang untuk mencegah masuknya delegasi Korea. Di tengah ketegangan dan kekhawatiran para pengikutnya, instruksi untuk menunggu dengan sabar diberikan karena bantuan yang dinanti akan segera tiba. Sosok penyelamat yang ditunggu akhirnya muncul dalam wujud Pangeran Hendrik atau Adipati Agung Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, suami dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Kedatangannya disambut hangat, namun keheranan ditunjukkan oleh Hendrik melihat sahabatnya masih tertahan di luar. Penjelasan diberikan bahwa administrator gedung menghalangi jalan mereka tanpa alasan yang jelas. Intervensi segera dilakukan oleh Hendrik yang memarahi petugas tersebut. Di balik layar, terungkap bahwa sebulan sebelumnya, sebuah lobi intensif telah dilakukan oleh Yi Kang. Mengetahui bahwa Hendrik secara pribadi tidak memiliki banyak uang meskipun berstatus suami ratu, sebagian hak kepemilikan perusahaan Wright & Lee telah ditransfer kepadanya. Kesepakatan strategis telah dibuat, 10% dari pendapatan penjualan pesawat di Eropa akan diberikan kepada Hendrik, dan sebagai imbalannya, perlindungan hukum serta dukungan administratif di Eropa akan diberikan oleh sang adipati. Berkat pengaruh Hendrik, pintu masuk akhirnya terbuka bagi rombongan Yi Kang. Namun, rintangan belum berakhir. Di dalam gedung, jalan mereka kembali dihadang, kali ini oleh Honjo Satoshi, utusan khusus Kekaisaran Jepang. Dengan sikap arogan, Honjo menyatakan bahwa Yi Kang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, karena urusan luar negeri Kekaisaran Korea kini dijalankan oleh Jepang sebagai wakilnya. Pernyataan tersebut segera dibantah dengan tegas bahwa perjanjian yang ditandatangani di bawah paksaan dan suap merujuk pada perjanjian Elsa tidak memiliki validitas hukum apapun, sehingga hak untuk hadir di sana masih sah. Perdebatan memanas ketika kemajuan semu yang ditawarkan Jepang disandingkan dengan fakta penelantaran rakyat Korea di Meksiko. Ancaman halus dilontarkan oleh Honjo agar Yi Kang tidak memilih jalan yang sulit. Menanggapi ancaman tersebut, sebuah kartu as dikeluarkan, ancaman balas untuk menuliskan surat langsung kepada Ito Hirobumi mengenai ketidakbejusan Honjo dalam menangani situasi ini. Nama gubernur jenderal tersebut seketika meruntuhkan keberanian Honjo yang gemetar ketakutan akan kariernya. Permintaan maaf yang menyedihkan disampaikan oleh Honjo, namun ditanggapi dengan dingin oleh Yi Kang yang hanya menginginkan agar wajah pria itu tidak pernah terlihat lagi di hadapannya. Dengan menyingkirkan segala rintangan, langkah kaki Yi Kang akhirnya dimulai dengan mantap menuju panggung internasional untuk mengungkap ketidakadilan yang dialami Kekaisaran Korea kepada dunia. Setibanya di dalam aula konferensi internasional yang megah, sebuah tempat duduk yang telah ditentukan bagi delegasi Korea akhirnya ditemukan setelah melalui berbagai prosedur. Meskipun status mereka hanyalah sebagai pihak yang diundang, sehingga posisi kursi diletakkan di sudut ruangan yang cukup menyedihkan dan mengecewakan, hal tersebut justru dipandang sebagai sebuah keuntungan tak terduga.
Posisi yang terasing di tepi ruangan itu diperkirakan akan membuat pidato yang akan disampaikan nanti terasa jauh lebih dramatis dan menggugah nurani di mata para hadirin. Saat momen yang dinantikan tiba, pengumuman pun diberikan bahwa pidato dari negara undangan, Kekaisaran Korea, akan segera dimulai. Pangeran Yikang kemudian dipanggil maju sebagai perwakilan resmi untuk segera menyampaikan pernyataannya di hadapan para tokoh dunia. Di depan podium yang tinggi, perkenalan diri dilakukan oleh Yikang sebagai putra kedua dari Yang Mulia Kaisar Yihyong. Dinyatakan dengan sangat tegas bahwa kehadirannya di sana hanya memiliki satu alasan utama, yaitu untuk menyuarakan kebenaran yang selama ini dibungkam. Pengungkapan dilakukan mengenai peristiwa pahit 2 tahun lalu, di mana pemerintah Jepang dituduh telah mengintimidasi kaisar serta para pejabat Korea untuk merampas hak diplomatik bangsa tersebut melalui jalan paksaan serta kekuatan militer. Penderitaan yang dialami bangsa Korea di bawah tekanan pemerintah Jepang dipaparkan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi di hadapan para delegasi dunia yang hadir. Interupsi keras segera datang dari perwakilan Jepang yang meneriakan bahwa semua pernyataan tersebut adalah bohong belaka dan mengeklaim bahwa pemerintah Jepang tidak pernah melakukan hal keji seperti itu. Permintaan agar ketua sidang segera menghentikan pidato Pangeran Yikang pun dilontarkan dengan nada tinggi. Menanggapi teriakan tersebut, sebuah sindiran tajam diberikan mengenai siapa sebenarnya pihak yang sedang berbohong di bawah sumpah internasional. Pertengkaran sempat memanas hingga ancaman fisik dilontarkan kepada Yikang jika ia terus memberikan pernyataan yang dianggap aneh. Namun ketertiban sidang diminta untuk tetap dijaga oleh ketua delegasi lain yang merasa terganggu. Keputusan akhirnya diambil oleh pimpinan sidang untuk membiarkan prosesi berlanjut, dengan pertimbangan bahwa benar atau salahnya pernyataan tersebut akan menjadi penilaian moral bagi para delegasi yang hadir. Strategi lobi yang telah dilakukan secara luas oleh Yikang di balik layar kini mulai menunjukkan sinarnya. Serangan balik kembali diluncurkan dengan mengungkit peristiwa berdarah 10 tahun silam, di mana Jepang dituduh mengirim Ronin untuk membunuh Maharani Myeongsong dan kemudian secara memalukan membebaskan para penjahat tersebut. Tuduhan penindasan Jepang terhadap Korea ditegaskan kembali sebagai fakta yang sangat mudah ditemukan buktinya jika dunia mau melihat. Meskipun pihak Jepang terus membantah dan menyebutnya sebagai hasutan yang tidak melibatkan pemerintah mereka, sebuah peringatan besar diberikan oleh Yikang kepada para peserta konferensi. Pertanyaan dilemparkan mengenai apakah dunia benar-benar berpikir bahwa ambisi Jepang akan berhenti setelah mereka berhasil menelan Joseon. Prediksi mengenai kerakusan Jepang yang akan merembet ke Manchuria hingga pulau-pulau di Pasifik dipaparkan sebagai sebuah ancaman nyata bagi perdamaian dunia di masa depan. Meskipun desakan untuk menghentikan pidato terus berlanjut karena dianggap sebagai provokasi, Yikang menegaskan bahwa ia sangat memahami keserakahan yang tidak berujung tersebut. Akhirnya, setelah waktu bicara dinyatakan habis, pidato yang kemudian dikenal sebagai nubuat Den Haag Yikang itu pun berakhir dengan ucapan terima kasih yang sangat tenang. Keesokan harinya, di dalam hotel tempat pangeran menginap, berita mengenai keberanian delegasi Korea mulai menghiasi berbagai surat kabar harian. Yikang digambarkan sebagai sosok raksasa kecil dari timur yang berani mengkritik tatanan dunia berbasis kekerasan serta memperingatkan dunia akan kebangkitan kekaisaran jahat. Namun, di balik sentimen positif media tersebut, sebuah kesadaran pahit muncul bahwa dukungan internasional tersebut hanyalah bersifat sementara. Dijelaskan bahwa tidak akan ada negara yang benar-benar bersedia membantu karena Jepang telah membuat kesepakatan rahasia dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Perjanjian Taft-Katsura untuk saling membagi wilayah kepentingan mereka di Asia. Selain itu, kendali serta suap terhadap media asing oleh Jepang diprediksi akan segera meredam pemberitaan ini hingga terlupakan sepenuhnya dari ingatan publik. Namun, tujuan utama Yikang sebenarnya telah tercapai, yaitu untuk menanggalkan identitasnya sebagai sekadar pangeran kedua dan menanamkan pengaruhnya secara individu yang berdaulat di komunitas internasional. Selain itu, langkah berani ini dilakukan sebagai bonus untuk memberikan tekanan politik kepada Kaisar Gojong di tanah air, meskipun konsekuensinya adalah pengawasan Jepang yang akan semakin ketat sehingga aktivitas rahasia di masa depan akan menjadi jauh lebih sulit. Kabar mengenai insiden di Den Haag tersebut segera memicu kemarahan besar di Tokyo.
Katsura Taro, seorang penganut garis keras kebijakan terhadap Joseon, mendesak agar tindakan tegas segera diambil atas penghinaan yang dilakukan oleh pria Joseon tersebut di panggung internasional. Keputusan untuk segera menggulingkan Kaisar Yihyang yang dianggap telah menipu Jepang akhirnya disepakati dalam pertemuan tertutup antara Perdana Menteri Saionji Kinmochi dan Residen Jenderal Ito Hirobumi. Hukuman berat berupa tuntutan hukuman mati juga direncanakan bagi 3 utusan lainnya, yaitu Lee Jun, Lee Sang-sol, dan Lee Wijong, guna memberikan contoh keras agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang lagi. Namun, perdebatan sengit terjadi ketika Katsura Taro mengusulkan hukuman mati juga bagi Pangeran Yikam sendiri. Ito Hirobumi menentang keras ide tersebut karena menganggap hukuman mati bagi seorang pangeran adalah sebuah kegilaan diplomasi yang akan memicu reaksi balik yang luar biasa dari dunia. Terlebih saat ini Yikang sedang berada di Eropa dan mulai membangun fondasi yang kuat di Amerika. Sebagai jalan tengah, diputuskan bahwa Yikang akan segera dicopot dari gelar kerajaannya. Paspornya dibatalkan secara paksa dan permintaan ekstradisi akan segera dikirimkan ke berbagai negara. Hukuman yang dijatuhkan adalah wiryanci, sebuah bentuk pengasingan yang sangat keras di mana terpidana diisolasi di dalam kediaman yang dikelilingi pagar duri tanaman jeruk purut tanpa diperbolehkan melakukan kontak dengan dunia luar. Katsura Taro sempat melontarkan lelucon kejam mengenai perburuan rubah atau pembunuhan Maharani di masa lalu sebelum ia melangkah meninggalkan ruangan. Di sisi lain, sebuah perbincangan mendalam dilakukan oleh Ito Hirobumi yang mulai menyadari bahwa Yikang tidak bisa lagi dibiarkan bertindak liar dan harus segera ditemukan cara yang lebih efektif untuk mengendalikannya sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di sebuah kediaman tradisional, sosok Yi Sokyong yang merupakan keturunan bangsawan kaya raya merenungkan nasib buruk bangsanya. Kesadaran muncul bahwa masa berakhirnya sejarah panjang 500 tahun Joseon sudah mulai terlihat dengan adanya rencana turunnya kaisar dari tahta agungnya. Namun, di tengah kegelapan yang menyelimuti, sebuah cahaya samar muncul dari kejauhan, yaitu keberanian dari Pangeran Muda Yikang yang menyuarakan ketidakadilan bangsanya di Den Haag. Keputusan besar pun segera diambil oleh Yi Sokyong untuk tidak membiarkan hartanya jatuh begitu saja ke tangan Jepang melalui survei tanah yang akan segera dilaksanakan. Ia memerintahkan penilaian menyeluruh atas lahan pertanian keluarga dan meminta seluruh saudara-saudaranya untuk segera berkumpul. Sebuah tekad bulat disusun bahwa daripada hanya menunggu mati sia-sia di negeri sendiri, jauh lebih baik jika seluruh kekuatan yang ada dipertaruhkan untuk mendukung seseorang yang sedang membangun kekuatan di luar negeri demi masa depan bangsa. Harapan baru tersebut kini diarahkan ke satu tujuan yang pasti, Amerika Serikat. Pelayanan terbaik selalu diupayakan untuk diberikan oleh para tuan rumah di Gyeongju kepada setiap tamu yang datang berkunjung. Sebuah tradisi yang mencerminkan keramah tamahan keluarga terkaya di wilayah tersebut yang kini secara mengejutkan mulai akrab dengan penggunaan mata uang dolar dalam transaksi mereka. Pada era Joseon, bisnis penginapan memang belum berkembang dengan pesat, sehingga para pelancong dan pedagang seringkali harus menggantungkan diri pada kebaikan hati di rumah-rumah bangsawan lokal hanya untuk sekedar bermalam. Namun, di balik ketenangan tradisi itu, sebuah desas-desus besar mulai menyebar luas di kalangan masyarakat mengenai Lord Yeong-sok yang dilaporkan sedang menjual seluruh tanah miliknya secara besar-besaran. Informasi tersebut dibenarkan oleh banyak pihak, bahkan disebutkan pula bahwa potongan harga yang menggiurkan akan diberikan khusus bagi siapapun yang bersedia membayar menggunakan mata uang asing. Meskipun banyak orang yang merasa sangat tertarik dengan tawaran tersebut, keterbatasan modal seringkali menjadi penghalang utama bagi mereka untuk melakukan pembelian aset yang begitu berharga. Kepastian mengenai rencana penjualan seluruh aset keluarga Yi Sokyong tersebut akhirnya terkonfirmasi dengan jelas melalui berbagai sumber. Hal ini bukan lagi sekedar rahasia di kedai kopi, karena Choi Hyun-sik yang dikenal sebagai pria terkaya di Gyeongju telah mengetahuinya secara mendalam melalui informasi yang dibawa oleh seorang pelancong asal Hanyang. Ternyata, fenomena pelarian modal ini tidak hanya melanda satu keluarga saja. Dalam beberapa minggu terakhir, dilaporkan bahwa orang-orang kaya terkemuka seperti Tuan Kim dari Suncheon, Tuan Yun dari Suwon, hingga Tuan Han dari Chungju juga telah menjual seluruh harta benda mereka demi rencana untuk pindah ke wilayah Primorsky Krai.
Situasi yang semakin genting ini pun akhirnya mendorong Choi Hyun-sik untuk segera mengambil sebuah keputusan besar yang menentukan bagi masa depan keluarganya sendiri. Sebuah keputusan yang sangat berat untuk mengirim anak-anaknya pergi ke Amerika Serikat akhirnya disampaikan oleh Choi Hyun-sik dengan nada yang serius. Seluruh biaya perjalanan yang diambil dari hasil likuidasi sebagian aset keluarga beserta paspor yang sah segera diserahkan kepada mereka sebagai bekal utama. Meskipun muncul berbagai pertanyaan penuh kekhawatiran mengenai alasan dibalik keputusan yang terasa mendadak tersebut, ditegaskan kembali oleh sang ayah bahwa sisa harta benda lainnya akan segera menyusul dikirimkan begitu seluruh proses penjualan aset selesai dilakukan sepenuhnya. Instruksi khusus pun diberikan agar mereka segera menuju ke Primorsky guna menemui sosok bernama Kim Deok-bae dan Lee Min-woo yang selama ini dikenal sebagai pihak yang memiliki jalur untuk membantu warga Korea bermigrasi menuju Amerika. Meskipun salah satu anaknya sempat bersikeras untuk tetap tinggal guna mendampingi sang ayah di masa sulit, perintah untuk segera berangkat demi menjaga kesehatan dan keselamatan tetap ditegaskan dengan otoritas seorang kepala keluarga. Doa yang tulus agar sang ayah tetap berada dalam lindungan Tuhan pun dipanjatkan dengan haru sebelum rangkaian perjalanan panjang menuju Amerika tersebut benar-benar dimulai. Di sisi lain, sebuah pertemuan strategis terjadi di Pelabuhan Nampo yang melibatkan seorang aktivis kemerdekaan ternama, Yang Gi-tak. Diketahui bahwa misi rahasia yang sebelumnya dipercayakan oleh Pangeran Yi-kang telah dijalankan dengan sangat luar biasa baik. Hingga kini Yang Gi-tak dikenal luas sebagai seorang pengusaha sukses yang memiliki kekayaan melimpah. Cerita mengenai inisiatif bidang pendidikan yang digagas oleh Yi-kang di tanah asing demi kemajuan tanah airnya pun mengundang kekaguman yang mendalam dari tokoh-tokoh pergerakan seperti Lee Dong-hui. Dukungan dana dalam jumlah yang sangat besar juga telah dipercayakan sepenuhnya oleh sang pangeran untuk menyokong upaya mereka, di mana dana tersebut dialokasikan secara khusus tidak hanya untuk kepentingan pendidikan para kompatriot di luar negeri, tetapi juga untuk membangun fondasi intelektual di wilayah Kekaisaran Korea dan Manchuria. Pertanyaan mendasar mengenai alasan mengapa Yi-kang bersedia bertindak sejauh itu meskipun dirinya telah berada jauh di luar lingkaran kekuasaan kerajaan sempat muncul dalam benak Shin Chae-ho. Perhatiannya pun tertuju pada sebuah klausul menarik dalam anggaran dasar organisasi Shin Min-hwe yang secara spesifik mencantumkan tujuan mengenai pembentukan monarki konstitusional. Klarifikasi segera diberikan secara jujur oleh Yang Gi-tak bahwa hal tersebut bukanlah merupakan keinginan pribadi dari sang pangeran, karena Yi-kang pada dasarnya sama sekali tidak memiliki ambisi pribadi terhadap kekuasaan politik. Klausul tersebut murni dituliskan oleh Yang Gi-tak sendiri karena bayangannya akan betapa berbedanya situasi bangsa ini jika saja sosok pemimpin yang visioner dan rendah hati seperti Yi-kang yang memegang kendali penuh atas kekuasaan. Sebuah ajakan untuk bertemu langsung dengan sang pangeran di Amerika pun akhirnya disampaikan kepada para aktivis tersebut guna memahami lebih dalam visi besar yang tersimpan di balik setiap langkah strategisnya. Setelah perhelatan konferensi perdamaian dunia berakhir, Yi-kang tetap memutuskan untuk tinggal di Den Haag dalam waktu yang lebih lama guna mengamati perkembangan situasi politik internasional dengan lebih saksama. Meskipun saat itu belum terjadi kepanikan finansial secara total, penurunan tajam di bursa saham global diperkirakan akan terus berlanjut hingga titik terendah. Sebuah laporan mendesak melalui Telegram menyebutkan bahwa keuntungan luar biasa sebesar $4 juta telah berhasil diraih oleh Livermore di New York melalui spekulasi yang cerdas. Yi-kang menyadari sepenuhnya bahwa kembali ke Amerika pada saat krisis yang sesungguhnya sedang melanda bisa menjadi langkah yang sangat berisiko, sehingga diputuskanlah untuk tetap berada di Eropa sementara waktu guna memperkuat aliansi diplomatik yang telah ada. Di sebuah rumah sakit kecil dekat Den Haag, keadaan Lee Jun yang sempat jatuh pingsan akibat kelelahan fisik dan mental dilaporkan telah mulai membaik secara perlahan. Disampaikan pula dalam laporan medis bahwa jika Yi-kang tidak menemukannya tepat waktu tadi malam, sebuah insiden yang jauh lebih fatal mungkin saja telah terjadi. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Yi-kang atas kepeduliannya yang luar biasa terhadap keselamatan para utusan kedaulatan tersebut. Baginya, keselamatan serta kesejahteraan orang-orangnya adalah prioritas yang berada di atas segalanya. Sebuah kenyataan pahit kemudian dipaparkan oleh Yi-kang mengenai situasi pelik yang mereka hadapi saat ini. Karena adanya insiden diplomatik di konferensi perdamaian, rencana kepulangan ke tanah air menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan karena ancaman hukuman mati yang nyata dari pihak Jepang yang sedang sangat murka.
sebuah tawaran baru untuk terus bekerja demi kepentingan bangsa di bawah naungan kepemimpinan yang baru pun diberikan oleh Yi Kang, seraya menjanjikan tempat bernaung serta harapan hidup yang jauh lebih baik di masa depan. Kesetiaan seumur hidup akhirnya dijanjikan dengan penuh khidmat oleh Li Jun kepada Pangeran Yi Kang sebagai bentuk balas budi dan keyakinan. Sebagai bentuk komitmen nyata dari sumpah tersebut, sebuah dokumen yang sangat penting mengenai bagan organisasi para agen rahasia Ikmunsa segera diserahkan ke tangan pangeran. Dokumen tersebut dibuat dengan teknik tulisan rahasia yang sangat canggih menggunakan bahan kimia khusus, di mana tulisan tersebut hanya dapat terlihat secara jelas jika permukaan kertas terpapar oleh suhu panas dari api secara perlahan. Begitu tulisan rahasia tersebut muncul di permukaan kertas, terungkaplah data intelijen yang sangat berharga mengenai persebaran agen di berbagai wilayah strategis. Terdapat 16 agen yang tersebar di berbagai provinsi, 15 agen yang beroperasi di ibu kota, 20 agen yang menyusup di misi asing serta fasilitas militer, serta 9 informan yang berada di luar negeri. Meskipun jumlah personelnya tergolong cukup besar, sebuah tantangan besar muncul karena ketiadaan rincian nama dalam struktur jaringan sel tersebut, mengingat organisasi ini sebelumnya dikelola secara tertutup dan langsung oleh kaisar sendiri. Namun melalui metode komunikasi rahasia internal Ikmunsa yang khas, sebuah rencana sistematis untuk membujuk dan merekrut kembali para agen tersebut satu persatu mulai disusun dengan teliti. Tugas krusial ini pun akhirnya dipercayakan kembali kepada para agen yang kini kondisinya telah pulih sepenuhnya. Dengan demikian, dua tujuan utama Yi Kang selama berada di Eropa, yaitu membebaskan diri dari kendali politik Gojong dan mengambil alih penuh kendali atas organisasi intelijen Ikmunsa, kini telah berhasil ditercapai dengan gemilang. Sebelum memutuskan untuk kembali ke Amerika, sebuah target tambahan yang bersifat teknis pun mulai direncanakan. Mengingat pesatnya kemajuan teknologi kimia di Jerman pada masa itu, sebuah surat rekomendasi direncanakan akan diminta dari Hendrik yang memang memiliki koneksi luas dengan wilayah tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang metode enkripsi kimiawi. Rasa tanggung jawab yang besar terhadap nasib keluarga para agen juga ditunjukkan secara nyata oleh sang pangeran. Instruksi tegas diberikan agar seluruh data mengenai istri serta anak-anak para agen segera dicatat dengan lengkap, karena keselamatan anggota keluarga mereka juga menjadi prioritas keamanan yang utama. Rencana besar untuk membonyong seluruh anggota keluarga mereka menuju Amerika Serikat pun secara resmi ditetapkan guna melindungi mereka dari segala bentuk pelecehan serta pengawasan ketat pihak Jepang yang mungkin terjadi di tanah air. Seluruh rangkaian rencana strategis ini kini telah matang dan siap untuk dieksekusi. Ketiga sosok bermarga Li Jun, Li Sangsol, dan Li Weijong yang sebelumnya telah menunjukkan militansi serta dedikasi luar biasa selama menjalankan misi diplomatik di Den Haag, kini secara resmi telah diberangkatkan menuju New York. Kepercayaan penuh diberikan kepada mereka karena keyakinan yang mendalam bahwa setiap tugas yang dibebankan, serumit dan seberat apapun itu, pasti akan diselesaikan dengan integritas dan ketelitian tinggi. Sebagai pengikut setia yang baru saja direkrut masuk ke dalam lingkaran dalam, sebuah misi perdana yang sangat krusial segera dibebankan kepada mereka di tanah Amerika tersebut. Tugas ini dirancang agar sangat selaras dengan spesialisasi yang mereka miliki dalam hal infiltrasi, pengumpulan informasi rahasia, serta analisis data mendalam, yaitu untuk melakukan pengawasan ketat selama 24 jam terhadap setiap gerak-gerik keluarga JP Morgan dan melaporkan setiap detail sekecil apapun secara berkala. Dengan kehadiran mereka yang bergerak bak bayangan sebagai mata dan telinga di pusat finansial New York, fokus terhadap agenda besar lainnya dapat dilakukan dengan ketenangan pikiran tanpa perlu merasa cemas akan pergerakan rahasia dari para raksasa perbankan tersebut. Beberapa hari kemudian, suasana di stasiun pusat Den Haag menjadi jauh lebih hidup dan dinamis, seiring dengan tibanya Wilbur dan Orville Wright di tanah Belanda. Sambutan yang penuh rasa hormat serta apresiasi tinggi diberikan kepada Wright bersaudara yang baru saja menuntaskan perjalanan panjang dan melelahkan menyeberangi Samudra Atlantik. Kedatangan mereka ke benua Eropa kali ini membawa misi strategis yang sangat spesifik, yaitu untuk memikat hati serta meyakinkan Pangeran Hendrik agar perusahaan patungan Wright and Lee dapat menembus pasar penerbangan Eropa yang masih sangat kompetitif dengan sukses besar. Sebuah skenario diplomasi yang halus pun diatur sedemikian rupa.
Sang pangeran akan terlibat dalam permainan golf santai bersama Hendrik, sementara Wright bersaudara bertugas memberikan dukungan teknis serta membangun citra positif dari sisi lapangan guna mengamankan restu serta dukungan politik bagi ekspansi perusahaan di benua biru tersebut. Meskipun kekhawatiran sempat melanda benak Wright bersaudara terkait adanya kontrak kerjasama sebelumnya dengan Octave Chanute untuk pasar Eropa, penjelasan diberikan secara mendetail bahwa setiap butir dalam kontrak tersebut telah ditelaah secara hukum dengan sangat saksama. Dokumen legal tersebut terbukti secara spesifik hanya mencantumkan hak penjualan eksklusif untuk wilayah Prancis, sehingga langkah ekspansi ke wilayah Eropa lainnya dipastikan tidak akan terbentur kendala legalitas apapun. Dalam memori sejarah aslinya, Chanute memang dikenal sebagai sosok yang mengkhianati kepercayaan Wright bersaudara dengan membocorkan rahasia teknologi inti mereka demi membangun pabrik pesawat independen di Prancis. Namun dalam alur waktu yang baru ini, setiap upaya pencurian aset intelektual akan dijaga dengan sangat ketat dan berlapis, serta setiap bentuk pengkhianatan akan dipastikan mendapatkan balasan yang sangat menyakitkan serta setimpal. Di tengah hijaunya lapangan golf, sebuah taktik psikologis dijalankan dengan sangat halus dan terukur. Pangeran sengaja mengalah dalam beberapa pukulan kunci yang menentukan agar Hendrik berasa dominan, hebat, dan senang secara emosional. Kemenangan Hendrik dalam taruhan mobil mewah tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai sebuah umpan diplomatik yang jitu untuk mengamankan hak-hak bisnis eksklusif di wilayah Belanda. Fokus utama diletakkan pada potensi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa melimpah dari wilayah Hindia Belanda atau Indonesia yang merupakan koloni terbesar Belanda pada masa itu, mencakup komoditas sangat berharga seperti kopi luwak, karet alam, gula pasir, hingga cadangan minyak bumi yang masif. Komoditas-komoditas ini telah dianalisis secara mendalam akan menjadi fondasi kekayaan yang tak terukur di masa depan. Hendrik yang merasa sangat dihargai dan senang melalui kemenangan golfnya, akhirnya berkomitmen penuh untuk memberikan perlindungan hukum serta dukungan administratif rahasia bagi peluncuran perusahaan logistik serta distribusi bahan baku tersebut pada tahun mendatang. Keberhasilan dalam merangkul Pangeran Hendrik ini secara otomatis membuka gerbang diplomasi yang jauh lebih luas, termasuk akses istimewa untuk bertemu dengan tokoh-tokoh kunci di Kekaisaran Jerman. Hendrik menyampaikan kabar gembira bahwa Kaisar Wilhelm II telah memberikan izin kunjungan bagi sang pangeran dengan tingkat antusiasme yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Meskipun sempat muncul kebingungan di pihak pangeran mengenai alasan sebenarnya di balik keramahan mendadak sang kaisar, tawaran Hendrik untuk mendampingi langsung perjalanan tersebut diterima dengan tangan terbuka, yang sekaligus memperkuat ikatan persahabatan strategis di antara mereka. Beberapa hari kemudian, rombongan besar tersebut tiba di stasiun pusat Dresden, Jerman. Sebuah daftar rahasia berisi nama-nama ilmuwan, penemu, dan teknokrat penting yang harus segera ditemui diserahkan kepada Wright bersaudara. Salah satu target rekrutmen yang paling diprioritaskan di daftar tersebut adalah Rudolf Diesel, sang visioner jenius di balik penemuan mesin diesel yang revolusioner. Sementara Wright bersaudara bergerak melakukan pendekatan personal serta negosiasi kepada Diesel, Pangeran Yikang mempersiapkan dirinya untuk pertemuan diplomatik tingkat tinggi dengan sang kaisar guna menyerap keunggulan teknologi serta strategi militer Jerman yang disegani dunia. Setelah dilangsungkannya pertemuan tatap muka yang formal namun hangat dengan Kaisar Wilhelm II di Istana Kekaisaran, misteri di balik sambutan yang luar biasa ramah tersebut pun akhirnya terungkap dengan jelas. Kaisar merasa sangat berterima kasih karena pidato berani serta vokal sang pangeran di Den Haag dianggap telah menyelamatkan martabat serta harga dirinya di mata internasional. Kaisar Wilhelm II yang selama ini dikenal sebagai penyebar utama teori rasis bahaya kuning atau Yellow Peril, sebuah klaim yang menyatakan bahwa ras Asia akan menjadi ancaman bagi peradaban Barat, merasa argumennya mendapatkan legitimasi moral yang kuat saat Yikang mengungkap praktik kolonialisme Jepang yang brutal secara belak-belakan. Kebencian Kaisar terhadap Jepang juga didasari oleh persaingan pengaruh yang sengit di semenanjung Shandong, serta kekecewaan mendalam terhadap aliansi Inggris-Jepang yang dianggap sangat merugikan kepentingan strategis Jerman di wilayah Asia. Kaisar yang merasa sangat berutang budi secara pribadi, secara royal menawarkan dukungan penuhnya dalam berbagai bidang. Momentum emas ini segera dimanfaatkan oleh pangeran untuk meminta akses khusus terhadap doktrin militer Jerman yang mutakhir serta program pelatihan angkatan darat mereka yang sangat termasyhur.
Meski Angkatan Bersenjata Korea baru saja dibubarkan secara paksa oleh Jepang di tanah air, rencana Yikang untuk membangun sebuah akademi militer mandiri serta pembentukan pasukan tentara bayaran profesional di tanah Amerika tetap diproses dengan sangat serius. Kaisar yang terkesan dengan keteguhan hati serta visi besar sang pangeran pun tanpa ragu menyanggupi untuk mengirimkan para instruktur militer terbaiknya sebagai bentuk bantuan teknis. Permintaan strategis selanjutnya yang diajukan adalah penyediaan tenaga pendidik ahli dan profesor terkemuka untuk universitas yang akan didirikan di wilayah barat Amerika Serikat. Sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan secara jangka panjang, seluruh biaya riset akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pangeran, sementara hak paten atas setiap penemuan teknologi baru akan dibagi secara proporsional dengan pemerintah Jerman. Kaisar secara impulsif dan percaya diri menyetujui kesepakatan tersebut bahkan tanpa melakukan audit atau pengecekan mendalam terhadap dokumen-dokumen yang diajukan. Salah satu permintaan spesifik yang disetujui adalah penugasan Fritz Haber, seorang ahli kimia jenius yang sangat brilian untuk bergabung dalam proyek penelitian besar tersebut. Namun di balik suasana diplomatik yang sangat serius dan formal tersebut, terungkap sebuah fakta unik sekaligus menggelitik mengenai pribadi Kaisar Wilhelm II melalui peringatan Hendrik sebelumnya. Sang kaisar ternyata memiliki ketertarikan estetika yang sangat kuat terhadap pria yang memiliki bentuk tangan yang indah. Pujian eksplisit yang diberikan kaisar terhadap keindahan tangan sang pangeran seketika menciptakan suasana yang cukup canggung di dalam ruang audiensi istana. Untuk menghindari situasi yang berpotensi menjadi semakin personal dan tidak nyaman, tawaran untuk menginap di istana musim panas kaisar ditolak dengan sangat halus namun tetap tegas, demi alasan untuk segera melanjutkan misi penting ke wilayah pusat Jerman. Beberapa hari setelahnya, di sebuah hotel yang tenang di wilayah Jerman Tengah, pertemuan yang sangat menentukan dengan Rudolf Diesel akhirnya berhasil dilangsungkan dengan sukses. Diesel secara terbuka dan jujur memaparkan kesulitan finansial sangat berat yang sedang membelitnya akibat kegagalan beberapa bisnis sebelumnya, di mana ia memerlukan suntikan dana segar sebesar 400.000 mark, yang setara dengan 80.000 dolar pada masa itu. Tanpa keraguan sedikit pun, Pangeran Yikang menyanggupi seluruh permintaan dana tersebut karena ia menyadari sepenuhnya bahwa nilai investasi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan revolusi industri masif yang akan dibawa oleh teknologi mesin diesel ke dalam lini bisnis logistik dan transportasinya di masa depan. Dengan dicapainya kesepakatan ini, Rudolf Diesel secara resmi bergabung dan menjadi pilar teknologi utama dalam membangun raksasa korporasi global yang akan mendominasi panggung dunia. Wall Street di New York sedang mengalami gejolak hebat yang terjadi secara bersamaan. Sementara di saat yang sama, Pangeran Yikang masih sangat sibuk melakukan perekrutan berbagai talenta berbakat di Jerman. Di sebuah ruangan, Giannini tampak hanya bisa melamun dengan tatapan kosong hingga sebuah pernyataan terlontar bahwa tidak ada lagi hal yang bisa dipelajari oleh Giannini sekarang. Namun, dengan sikap rendah hati, Giannini membantah dan merasa bahwa dirinya masih memiliki lebih banyak hal untuk dipelajari. Pernyataan tersebut ditanggapi dengan permintaan untuk melihat kembali hasil pengembalian investasinya, di mana Giannini telah berhasil mengubah modal investasi awal sebesar 50.000 dolar menjadi 1 juta dolar. Hanya dengan menghakimi atau menilai berdasarkan tingkat pengembalian tersebut, Giannini dianggap sudah jauh lebih baik daripada mentornya sendiri, sehingga dipertanyakan apa lagi yang tersisa untuk dipelajari. Meskipun Giannini sempat berkata bahwa ia masih memiliki lebih banyak hal untuk dipelajari, ia merasa bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat untuk berhenti mencari uang dengan cara seperti ini. Mendengar hal itu, muncul reaksi kaget yang menyatakan bahwa justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencari uang dengan cara mengejar keuntungan dari saham-saham yang bergejolak. Giannini dinilai memiliki hati yang terlalu lembut, padahal dalam bisnis ini prinsipnya sederhana. Ketika seseorang menghasilkan uang, maka orang lain pasti akan kehilangan uang. Begitulah kenyataannya. Giannini mengaku tahu bahwa itu adalah prinsip dasar dari kapitalisme, namun ia tetap merasa tidak nyaman. Sebuah sindiran dilontarkan kepadanya yang tiba-tiba berlaga seolah-olah memiliki hati yang hangat sekarang. Giannini menegaskan bahwa ia tidak merasa nyaman menghasilkan uang dari penderitaan orang lain dan ia berniat untuk kembali ke caranya yang lama dalam melakukan berbagai hal.
Muncul keraguan mengenai seberapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan hanya dengan memberikan pinjaman berbunga rendah kepada usaha-usaha kecil. Namun Giannini bersikeras akan menanganinya dengan caranya sendiri. Instruksi diberikan agar ia tetap melakukan apa yang ditugaskan oleh pangeran dengan peringatan agar tidak bertindak berlebihan seperti yang telah diperingatkan oleh pangeran sebelumnya. Giannini pun meyakinkan bahwa dirinya bukanlah orang bodoh dan tahu apa yang sedang ia lakukan, lalu meminta agar pembicaraan itu segera diakhiri. Tiba-tiba, perhatian teralihkan pada sebuah pergerakan saham yang terlihat sangat aneh, yaitu saham United Copper. Di tengah kelesuan pasar saat ini, di mana perusahaan-perusahaan pertambangan biasanya mengalami penurunan nilai hingga 30%, perusahaan tembaga seperti Caperco justru memulihkan harga sahamnya dengan kecepatan yang sangat pesat tanpa adanya berita bagus apapun. Bau uang yang sangat menyengat mulai tercium dari situasi yang mencurigakan ini. Perintah segera diberikan untuk menempatkan pesanan dengan mengambil seluruh dana perwalian yang saat ini dipegang oleh Livermore Trust Company milik mereka dan menaruh semuanya pada posisi short sell untuk United Copper. Beberapa hari kemudian di Wall Street, prediksi tersebut terbukti sangat tepat dan mendatangkan keuntungan sebesar $8 juta dalam bentuk profit. Jika harga-harga saham lainnya terus mengalami kejatuhan karena penurunan pasar minggu ini, keuntungan lebih dari $10 juta diperkirakan akan diraih dengan mudah. Namun Giannini teringat akan peringatan pangeran agar tidak bertindak berlebihan. Kabar beredar bahwa United Copper ternyata telah membeli tembaga menggunakan dana perusahaan dalam upaya untuk menggelembungkan harga tembaga secara artifisial. Hal ini dianggap sebagai upaya manipulasi stok yang sangat beresiko. Jika sebuah investigasi dimulai, maka harga saham tersebut dipastikan akan jatuh seperti terjun bebas. Jika rumor manipulasi ini benar adanya, maka keruntuhan Bursa Efek New York dipastikan sudah berada di ambang pintu. Aset-aset milik Pangeran Yikang yang telah bertaruh pada penurunan harga akan tumbuh menjadi jauh lebih besar. Begitu pula dengan komisi yang akan diterima berdasarkan pertumbuhan aset-aset tersebut. Meski begitu, muncul keraguan mengenai apa yang akan terjadi jika pasar benar-benar runtuh sepenuhnya. Namun tetap ada pemikiran bahwa memiliki lebih banyak uang adalah hal yang bagus. Di sebuah hotel di Jerman, sebuah surat dari kaisar tiba dan membawa kabar yang menggembirakan. Daftar anggota fakultas yang diinginkan telah dikirimkan dan mereka dijadwalkan akan segera diberangkatkan dalam tahun ini. Suasana menjadi cair dengan candaan bahwa bos mereka sangat dicintai oleh berbagai kalangan, mulai dari wanita hingga pria. Surat tersebut rupanya juga berisi keinginan kaisar untuk menunjukkan istana rahasianya sebelum pangeran pergi, menyatakan rasa rindu dan keinginan untuk mengobrol lebih banyak. Candaan dilontarkan agar jika ada yang merasa cemburu, mereka boleh mengambil perhatian itu untuk diri mereka sendiri. Keseruan itu terhenti saat seorang staf hotel mengantarkan telegram mendesak yang ditujukan untuk tamu di kamar tersebut. Sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Pangeran Yikang ternyata benar-benar terjadi di New York. Perintah segera diberikan kepada semua orang untuk segera mengepak barang-barang karena mereka harus segera menuju ke Amerika dengan cepat. Kekhawatiran muncul bahwa jika pangeran tidak berada di New York saat ini, segala sesuatu miliknya akan dimakan habis oleh JP Morgan. Di kantor Giannini di New York, Giannini yang telah melangkah pergi dari aktivitas short selling, kini sedang meninjau daftar bank-bank yang diserahkan oleh Yikang kepadanya. Ia menyambut kedatangan Mark Baker, pemilik Baker Bank. Mark mengakui bahwa dirinya merasa malu untuk mengatakannya. Namun situasi saat ini memang sedang sangat sulit sehingga ia berpikir untuk menjual banknya demi menyelamatkan para karyawannya. Giannini menanggapi hal tersebut dengan menawarkan harga akuisisi yang nilainya jauh lebih rendah daripada harga yang pernah ia tawarkan sebelumnya. Negosiasi terganggu oleh datangnya telegram mendesak yang melaporkan bahwa bank-bank mulai runtuh satu demi satu. Tidak hanya itu, perusahaan perwalian terbesar kedua di New York juga sedang dalam bahaya besar, dan rumor di Wall Street menyebutkan bahwa ini hanyalah sebuah permulaan. Bank-bank kini dipadati oleh orang-orang yang mencoba menarik uang mereka sejak pagi hari, sebuah fenomena bank run yang mengerikan. Menyadari hal ini, Giannini memutuskan untuk menunda kesepakatan akuisisi hari ini dan meminta Mark untuk berpikir ulang, bahkan memberikan peringatan bahwa jika Mark ingin menjual sahamnya nanti, harganya mungkin akan jauh lebih rendah lagi dari penawaran hari ini. Setelah Mark pergi, Giannini didatangi oleh seseorang yang dikirim oleh pangeran, namun terungkap fakta mengejutkan bahwa Livermore sebenarnya telah diculik dan saat ini sedang ditahan oleh JP Morgan dalam status tahanan rumah yang semi paksa. Hal ini terjadi karena aktivitas investasi sahamnya yang menggunakan metode margin trading.
Informasi ini juga telah disampaikan kepada pangeran yang diperkirakan akan segera tiba paling cepat besok atau selambat-lambatnya dalam 4 hari. Akhirnya, Pangeran Yikang tiba dan disambut oleh Giannini yang telah menunggu sejak menerima pesan dari utusan pangeran. Konfirmasi diberikan bahwa Livermore memang telah diculik oleh JP Morgan. Dalam sejarah aslinya, Livermore memang pernah diseret dan diancam oleh JP Morgan untuk menghentikan aksi short selling-nya. Situasi di New York City sendiri dilaporkan mulai memburuk secara keseluruhan sejak 3 hari yang lalu, menyusul rumor keruntuhan bank-bank yang mulai beredar sejak 4 hari silam. Bagi JP Morgan, New York adalah wilayah kekuasaannya sendiri, sehingga jika New York jatuh, maka seluruh aset miliknya pun akan ikut runtuh. Hal itulah yang membuatnya bertindak sangat agresif hingga seperti orang gila. Sambil bersiap menurunkan barang bawaan dan memikirkan langkah selanjutnya, fokus utama mereka adalah mencari cara untuk menyelamatkan Livermore. Namun secara tiba-tiba, sebuah suara mengajak mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Sosok yang muncul di hadapan mereka dengan cara yang mengejutkan adalah JP Morgan Jr. Pangeran Yikang baru saja menginjakkan kaki kembali di New York saat sebuah sapaan datang dari sosok yang sudah tidak asing lagi. JP Morgan Jr. menyapa dengan nada sopan, menanyakan apakah sang pangeran berada dalam keadaan baik. Pertemuan itu dirasa sudah cukup lama tidak terjadi. Sejak kepergian sang pangeran ke Eropa, hampir setengah tahun berlalu semenjak pertemuan terakhir mereka. Yikang membenarkan hal tersebut dengan menjelaskan bahwa dirinya memang sangat sibuk, sehingga kepulangannya baru bisa terlaksana sekarang. Pertanyaan mengenai kabar sang ayah, sang raksasa finansial JP Morgan pun diajukan. Sambil tertawa kecil, Morgan Jr. menjawab bahwa ayahnya sedang sangat sibuk, bahkan jauh melampaui apa yang diperkirakan sebelumnya. Sang ayah dipastikan sedang bekerja keras membereskan kekacauan yang ditinggalkan oleh para pembuat masalah dan menanggung kerugian darinya. Namun bagi Yikang, hal itu bukanlah sesuatu yang harus ia pedulikan. Inti dari kedatangan Morgan Jr. adalah keinginannya untuk mengadakan percakapan mendalam dengan sang pangeran. Karena disadari bahwa ada banyak hal yang harus dibicarakan, disarankan agar pembicaraan tersebut dilakukan di tempat lain yang lebih privat. Morgan Jr. pun menawarkan agar Yikang bersedia datang ke kediaman ayahnya. Secara batin, Yikang sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Dalam catatan sejarah yang sebenarnya, JP Morgan memang secara paksa mengumpulkan orang-orang besar di New York dalam satu tempat dan mengadakan rapat darurat, bahkan tidak membiarkan mereka pergi sebelum masalah terselesaikan. Yikang memutuskan untuk pergi ke kediaman keluarga Morgan, namun ia tidak ingin terlihat seolah-olah menyerah dengan mudah. Kunjungan ini harus dikesankan sebagai sebuah bantuan yang ia berikan kepada mereka. Dengan nada sedikit menyindir, disebutkan bahwa tindakan menjemput ini terasa agak tidak sopan. Namun karena permintaan tersebut terdengar sangat serius, Yikang bersedia ikut. Ucapan terima kasih pun disampaikan atas pemahaman murah hati sang pangeran. Strategi ini diambil agar nantinya pihak Morgan tidak menganggap remeh sang pangeran saat negosiasi dimulai. Rombongan tiba di kediaman mewah JP Morgan dan langsung diarahkan menuju ruang tamu. Di sana pertemuan dengan Livermore yang sebelumnya diculik akhirnya terjadi. Rasa khawatir muncul saat menanyakan apakah Livermore baik-baik saja. Livermore menjawab bahwa beruntung tidak ada kekerasan fisik yang menimpanya, namun ia merasa telah mengalami pelecehan psikologis. Livermore menjelaskan bahwa JP Morgan membawanya ke sana gara-gara insiden penjualan kosong atau short selling yang dilakukannya. Ia diancam bahwa jika tidak segera menutup posisi penjualannya, maka segala tuduhan sebagai penyebab kekacauan pasar akan ditimpakan kepadanya. Livermore merasa hal itu sangat tidak masuk akal, karena pihak perbankan pun melakukan hal yang sama untuk mencari uang, namun hanya dirinya yang terus diganggu. Yikang menanyakan apakah Livermore sudah menutup semua posisi jualnya. Dengan tegas Livermore menjawab belum, karena sangat jelas bahwa ia akan meraih keuntungan besar, sehingga tidak ada alasan untuk menarik diri. Ia mengungkapkan bahwa dalam masa penurunan pasar ini, ia telah meraup profit luar biasa sebesar $40 juta. Bahkan angka itu sudah bersih setelah dipotong komisi untuk Yikang. Keberaniannya untuk tidak mundur meski dalam pertemuan pribadi dengan Morgan membuktikan bahwa ia memang layak dijuluki si hati binatang buas. Jika komisi Yikang dimasukkan, maka total pendapatan sebenarnya mencapai lebih dari $50 juta. Dengan uang sebanyak itu, jika mengecualikan 3 taipan besar era itu, Rockefeller, Carnegie, dan Morgan, maka Yikang merasa dirinya berada di urutan berikutnya. Pujian diberikan atas kerja keras Livermore, namun Yikang secara mengejutkan memerintahkan agar aksi penjualan kosong tersebut segera dihentikan. Livermore merasa sangat kaget dan mempertanyakan alasannya.
Livermore mengingatkan kembali nasihat yang pernah diberikan sebelum berangkat ke Eropa, bahwa mereka tidak melakukan penjualan kosong untuk menghancurkan sistem kapitalisme. Kesepakatan awal bahwa Livermore akan segera berhenti begitu kata stop diucapkan pun akhirnya dipatuhi dengan berat hati. Yikang memutuskan bahwa ia sendiri yang akan berbicara langsung kepada Morgan. Meskipun terasa sebagai sebuah kerugian karena harus berhenti sekarang, Yikang percaya bahwa inilah saat yang tepat untuk memulai negosiasi yang sesungguhnya. Di tengah suasana yang tegang, Yikang berpapasan dengan George Cortelyou, Menteri Keuangan dari pemerintahan Roosevelt. Cortelyou memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Tenaga Kerja pertama yang kini menjadi Menteri Keuangan. Yikang menyadari bahwa Cortelyou adalah pemadam kebakaran yang dikirim dari Washington dan terlihat jelas bahwa ia sama sekali tidak cocok dengan Morgan. Sosok ini dinilai bisa sangat berguna jika suatu saat Yikang harus berbenturan dengan Morgan. Sesi negosiasi formal dimulai. Pimpinan cabang bank langsung menyampaikan inti permasalahan secara jujur karena situasi yang sangat mendesak. Dana di perwalian Livermore telah dikonfirmasi sebagai milik Yikang. Yikang diminta untuk meyakinkan Livermore agar menghentikan penjualan kosongnya, karena hal tersebut terus menyeret turun pasar saham New York dan membahayakan semua orang. Yikang berpura-pura berpikir sejenak sebelum menyatakan kesediaannya, namun ia langsung menanyakan keuntungan atau hadiah apa yang akan ia dapatkan sebagai imbalan atas penghentian tersebut. Pertanyaan itu sempat diabaikan dengan pura-pura tidak mengerti, sebuah sikap yang menurut Yikang sangat khas dari golongan elit WASP, White Anglo-Saxon Protestant, yang selalu bersikap seolah tidak paham jika mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan dari ras lain. Yikang pun mengulangi pertanyaannya dengan sangat lambat untuk memastikan pimpinan bank tersebut mengerti. Pimpinan bank mencoba berdalih bahwa New York sedang menghadapi masa sulit dan semua orang sedang bekerja keras, sehingga sedikit konsesi dari sang pangeran akan sangat membantu. Namun Yikang membantah keras dan menyatakan bahwa itu bukan konsesi kecil. Jika ia mempertahankan posisinya, ia bisa mendapatkan 1 hingga 10 juta dolar tambahan. Pimpinan bank berargumen bahwa itu hanyalah keuntungan masa depan yang bersifat spekulatif dan sulit dibuktikan sebagai manfaat nyata. Kemarahan Yikang mulai memuncak. Ia menyatakan bahwa para presiden bank itu mengejar keuntungan instan seperti laron yang mengikati api hingga akhirnya terbakar sendiri. Mereka tidak akan bisa menipu Yikang seolah dirinya adalah orang bodoh yang bisa diperas. Pimpinan bank kemudian beralih ke nada ancaman, menyatakan bahwa untuk bisa beroperasi di New York, Yikang seharusnya merasa takut kepadanya. Kepercayaan diri Yikang dianggap berlebihan dan pimpinan bank tersebut mengancam akan mengaitkan sang pangeran dengan penyebab keruntuhan pasar minggu ini. Yikang membalas dengan dingin bahwa melindungi aset dan merasa takut adalah dua hal yang berbeda. Ia menegaskan bahwa jika dirinya adalah seorang pengecut, ia tidak akan pernah datang sejauh ini ke Amerika. Lebih jauh lagi, ia memperingatkan bahwa ada banyak pihak yang mengintai di belakangnya. Bahkan ada yang siap menusuk dari belakang dengan mengatasnamakan sekutu. Yikang memperingatkan bahwa sikap kasar pimpinan bank tersebut akan berbalik menjadi racun bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang yang percaya jika seorang pangeran yang sedang berada di Eropa dituduh merusak pasar saham New York. Justru masyarakat lebih tahu siapa Kaisar New York yang sebenarnya dan bagaimana cara Kaisar itu mengendalikan kota. Yikang mengancam akan segera pergi ke Eropa dan menikmati hidup bersama teman-teman barunya yang berpengaruh di sana. Sementara agen-agennya akan terus mencetak uang dalam jumlah astronomis di New York. Menyadari bahwa ia telah meremehkan sang pangeran, pimpinan bank tersebut akhirnya menundukkan kepala dan meminta maaf dengan tulus. Ia menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dan menanyakan apa yang diinginkan oleh Yikang. Yikang meminta pihak perbankan untuk memberikan tawaran terlebih dahulu, mengikuti prinsip dasar negosiasi agar mendapatkan kesepakatan terbaik. Tawaran yang diajukan pun sangat menggiurkan, dukungan penuh terhadap permintaan suaka politik Yikang dan bantuan mengenai reformasi undang-undang imigrasi yang sedang diperdebatkan di Washington. Pimpinan bank berjanji akan menggunakan koneksinya dengan anggota Kongres untuk membantu Yikang. Kesepakatan ini diterima oleh Yikang, namun ia meminta agar semuanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis demi keamanan. Pada akhirnya, melalui keputusan untuk menghentikan penjualan kosong, Yikang tidak hanya mendapatkan perjanjian yang sangat menguntungkan secara legal, tetapi juga mendapatkan hak istimewa untuk menghadiri konferensi bisnis besar di masa depan. Sesuatu yang awalnya ingin ia buang, kini justru berubah menjadi keuntungan dan pencapaian terbesarnya. Beberapa hari setelah penandatanganan kontrak tersebut, Pangeran Yikang menghadiri sebuah pertemuan penting yang dipandu dan dipimpin langsung oleh Morgan.
Tentu saja, kehadiran tersebut merupakan bagian dari hak-hak istimewa yang sudah dicantumkan di dalam kontrak. Namun demi kepentingan masa depan, tidak ada alasan bagi sang pangeran untuk menolak, sehingga undangan tersebut diterima dengan senang hati. Di ambang pintu, seorang pimpinan bertanya mengenai siapa saja orang yang akan datang masuk, dan kabar yang beredar menyebutkan bahwa sang pangeran sendiri yang akan hadir. Sosok yang pernah memberikan pidato menggugah di Den Haag tersebut, yaitu Pangeran Lee Kang dari Kekaisaran Korea, dikonfirmasi turut menghadiri pertemuan hari ini. Melihat tidak ada lagi kursi yang kosong di dalam ruangan, tampaknya setiap orang yang diundang telah hadir di sana. Morgan membuka pembicaraan dengan menyatakan bahwa ada masalah mendesak yang membuatnya mengumpulkan semua orang di sini untuk didiskusikan. Pangeran pun dipersilakan untuk segera mengambil tempat duduk. Diungkapkan bahwa saat ini, perusahaan perwalian terbesar kedua di Amerika Serikat, Nicholas Baker, sedang berada di ambang kebangkrutan. Jika perusahaan perwalian ini sampai jatuh dan hancur, hal tersebut akan menyebabkan guncangan yang sangat besar terhadap pasar. Oleh karena itu, Morgan ingin bertanya, apakah ada sosok pahlawan yang siap untuk menyelamatkan Nicholas sebelum bencana itu benar-benar terjadi? Namun setelah memeriksa laporan keuangan yang ada, terlihat jelas bahwa semuanya berantakan. Para peserta pertemuan berbisik bahwa jika mereka mencoba menyelamatkan perusahaan ini, mereka mungkin akan berakhir ikut terseret jatuh bersamanya, sehingga Nicholas dianggap sudah tamat. Secara tiba-tiba, Pangeran Yi Kang ditanya mengenai apa pendapatnya tentang Nicholas Baker. Ia diminta mempertimbangkan apakah dirinya bersama dengan Menteri Korto Yu bersedia untuk menyelamatkan Nicholas Baker. Yi Kang merasa terkejut karena ditanya secara mendadak seperti itu. Setelah merenung sejenak, ia menyampaikan pemahamannya bahwa Nicholas Baker saat ini benar-benar kekurangan kepercayaan pasar, sebagaimana ditunjukkan secara jelas dalam laporan keuangan tersebut. Baginya, mencoba menyelamatkan perusahaan yang melakukan manipulasi harga saham dan memalsukan akun adalah seperti melompat ke dalam api yang masih berkobar kencang. Ketika ditanya apakah ia tertarik atau sama sekali tidak tertarik, Yi Kang menunjukkan bahwa ia tidak berminat, yang mana hal itu sesuai dengan apa yang dipikirkan Morgan. Morgan kemudian menyimpulkan bahwa setiap orang tampaknya memiliki pemikiran yang sama, sehingga agenda pun dipindahkan ke pembahasan berikutnya. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ada biaya keanggotaan untuk pertemuan ini, namun kemungkinan besar itu adalah biaya untuk mengakuisisi perusahaan yang sedang jatuh. Tiba-tiba seorang ketua membawa berita mendesak bahwa Nicholas Baker Trust sudah berada di jurang kebangkrutan dan presidennya dikabarkan telah mengakhiri hidupnya sendiri. Pertemuan hari ini pun diputuskan untuk berakhir di sana dan akan dilanjutkan kembali besok. Namun sebelum Yi Kang pergi, ia dipanggil untuk tinggal sejenak karena ada sesuatu yang ingin disampaikan secara pribadi. Morgan melihat bahwa sang pangeran tampak cukup tertarik pada hegemoni, yaitu dominasi atau kendali yang dijalankan oleh satu negara, kelompok atau individu atas orang lain dalam keuangan Amerika di masa depan. Morgan menginginkan agar sebelum situasi krisis ini berakhir, Yi Kang mengakuisisi beberapa lembaga keuangan. Pangeran Yi Kang tentu saja memahami maksud tersebut. Bahkan jika bukan karena kata-kata Morgan, ia memang sudah berencana untuk tertarik membeli perusahaan dalam pertemuan itu. Diperlukan upaya untuk mengidentifikasi rantai yang lemah, mengamankan perusahaan-perusahaan yang bagus, serta merebut pengaruh. Di masa depan, ketika sistem cadangan federal atau Federal Reserve didirikan, sang pangeran bahkan mungkin bisa menjadi bagian dari anggota pendiri awalnya. Keesokan harinya, berita pecah bahwa Nicholas Baker Trust akhirnya benar-benar dinyatakan bangkrut. Segera setelah itu, lebih banyak perusahaan keuangan mengumumkan kegagalan mereka sendiri, dan suasana di dalam ruangan tumbuh menjadi semakin gelap. Dalam kekacauan ini, Yi Kang merasa perlu untuk melihat nilai potensial bagi masa depan. Ia kemudian menyatakan keyakinannya bahwa ia bisa menyelamatkan setidaknya satu dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ketika ditanya yang mana, Yi Kang menyebutkan American Trust, namun ia mengajukan satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat yang diminta adalah, bersama dengan dokumen yang ditulis dengan tulisan tangan, harus disertakan detail mengenai utang dan kegagalan. Jika ditemukan masalah tambahan setelah proses akuisisi, Yi Kang ingin agar diberikan jaminan tertulis untuk menghapus sepenuhnya utang-utang tambahan tersebut. Penjaminnya bisa siapa saja. Yi Kang merasa tuntutannya tidaklah tidak masuk akal, mengingat ia berusaha menyelamatkan lembaga keuangan yang gagal. Namun, ia menyadari mungkin sulit bagi Morgan untuk menjaminnya secara pribadi, sehingga ia menanyakan apa saran dari Morgan. Morgan menerima permintaan tersebut karena menganggapnya masuk akal.
Yi Kang pun bertanya-tanya, apakah Morgan sedang menunjukkan semangat pengorbanan. Morgan kemudian menoleh kepada Menteri Cortelyou dan menyatakan bahwa pihak yang terpercaya harus menjaminnya. Menteri Cortelyou pun terpaksa setuju. Yi Kang melihat betapa cerdiknya sosok hebat seperti Morgan yang menghindari tanggung jawab sendiri dan mendorong pemerintah federal untuk menjamin sisanya. Yi Kang sendiri tidak keberatan siapapun penjaminnya. Selama kepentingannya aman, ia akan menerimanya dengan senang hati. Bahkan jika itu adalah Morgan sendiri. Malam harinya, Giannini datang menemui Pangeran Yi Kang. Yi Kang mempersilahkannya duduk dan menawarkan kopi. Giannini tampak penasaran untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang pertemuan. Yi Kang bertanya apakah Giannini penasaran dengan dokumen-dokumen yang ada dan menawarkannya jika ingin membacanya. Giannini terkejut saat melihat adanya jaminan dari pemerintah federal yang berarti mereka telah dengan aman mengakuisisi American Trust. Yi Kang membenarkan bahwa itu adalah kesepakatan yang cukup memuaskan karena mereka mendapatkan aset-aset utama dan juga terlindungi dari resiko. Giannini merasa terkesan dan mengakui bahwa dibandingkan dengan sang pangeran, dirinya belum melakukan apa-apa meski Yi Kang merendah dengan menyebut faktor keberuntungan dan ketidaktahuan akan masa depan. Giannini bertanya apakah sang pangeran berencana untuk mengakuisisi lebih banyak perusahaan keuangan di masa depan. Yi Kang berencana untuk menargetkan perusahaan sekuritas atau bank investasi yang dirasa akan sangat membantu. Selain itu, Yi Kang menanyakan apa yang telah Giannini lakukan selama ini secara diam-diam di belakang layar. Giannini ternyata telah mengumpulkan informasi yang mungkin bisa membantu sang pangeran. Kertas yang diserahkan Giannini berisi detail mengenai orang-orang penting di tempat tersebut. Sebagai ahli keuangan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, informasi tersebut tidak terlalu teknis, namun berisi beberapa rahasia. Yi Kang bertanya apakah Giannini bisa mencari tahu lebih banyak lagi tentang orang-orang yang dekat dengan Morgan dan mereka yang menentangnya. Giannini merasa itu adalah hal termudah di dunia, karena kepribadian Morgan yang suka memerintah dan mengancam orang lembah membuat banyak orang tidak menyukainya. Yi Kang menyerahkan penyusunan diagram informasi tersebut kepada Giannini, karena jika dikelola dengan baik, hal itu akan menjadi asuransi yang andal di kemudian hari. Tiba-tiba, Menteri Cortelyou datang menemui pangeran untuk berterima kasih karena telah membantu dengan cepat dalam permintaan mendesak ini. Yi Kang menjawab bahwa tidak ada masalah, karena ia dipanggil memang karena dibutuhkan. Menteri Cortelyou mengaku ingin meminjam kebijaksanaan sang pangeran mengenai kapan kira-kira kekacauan ini akan berakhir dan kapan pertemuan ini akan selesai. Yi Kang menjawab bahwa hal itu tergantung pada apa yang dilakukan Morgan. Cortelyou pun memahami bahwa Morgan sengaja menyebabkan kekacauan ini dan membiarkannya terjadi. Morgan mungkin tidak akan mencoba menyelesaikan ini sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Morgan telah memberikan isyarat bahwa ia ingin Menteri Cortelyou mendelegasikan otoritas arus kas sebesar $25 juta yang diberikan Washington kepada dirinya sendiri. Itulah intinya, Morgan ingin merebut kendali atas dana federal. Yi Kang menyadari bahwa Morgan adalah sosok penggila kendali yang melakukan kesepakatan dengan pemerintah federal dengan menggunakan mata pencaharian semua orang sebagai jaminan. Yi Kang khawatir Morgan tidak akan puas dengan itu saja. Pada akhirnya ia akan mencoba menyelesaikan akar penyebabnya dengan mendorong pembentukan bank sentral di Amerika Serikat yang digerakkan terutama oleh kepentingan pribadi, yang mana bagi Morgan berarti dipimpin oleh dirinya sendiri. Sejujurnya, kekacauan ini terutama disebabkan oleh kurangnya bank sentral. Menteri Cortelyou menghela napas dan mengaku sudah merasakan sakit kepala akibat protes yang mungkin akan dilancarkan oleh Roosevelt. Sang menteri pun mengakui betapa sulitnya situasi yang sedang dihadapi.